Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Pasti sehat selalu. Baik, hari ini kita akan belajar bersama dengan Bu Guru, dengan anak-anak kelas 3 dan anak-anak kelas 5. Baik, Bu Guru akan bertanya kepada anak-anak kelas 3 hari ini, apakah semuanya masuk? Oh, ada yang tidak masuk. Baik, ada yang tidak masuk, berarti kita doakan semoga teman kalian lekas sembuh dan sehat kembali. Baik, untuk anak-anak kelas 5, apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Semoga bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Baik anak-anak semua, kita akan memulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini terutama untuk kelas 3 kita akan belajar tentang kosakata yang terdapat pada bacaan atau kosakata yang nanti kamu tuliskan dari sebuah gambar. Kemudian anak-anak akan bisa menuliskan ciri-ciri yang terdapat pada gambar tersebut, karena kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan. Nanti kita akan belajar banyak untuk mengetahui apa saja organ pencernaan yang ada pada manusia, kemudian fungsinya. Nah, anak-anak semuanya, Bu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak kelas 3 terlebih dahulu. Tetapi sebelumnya kita akan bernyanyi bersama dengan anak-anak kelas 3, yaitu tentang lagu Cicak-Cicak di Dinding. Pasti anak-anak sudah bisa. Nah, kita lihat ya, ada teks nanti tentang lagu Cicak-Cicak di Dinding. Baik, kita akan bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dari lagu itu anak-anak bisa menemukan loh apa ciri-cirinya dari cicak tadi ya. Ya, ternyata merayap, betul sekali. Cicak ada yang merayap. Di mana merayapnya? Di dinding. Berarti dia bisa bergerak ya dengan cara merayap. Dia makannya apa di situ? Ya, makannya nyamuk. Betul sekali anak-anak, makannya nyamuk. Nah, apalagi? Punya? Ya, ada yang menyampaikan punya 4 kaki ciri-cirinya. Nah, anak-anak, itu tadi salah satu contoh tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada cicak. Bu Guru akan menyampaikan tugas hari ini, yaitu kalian akan menuliskan ciri-ciri yang terdapat pada hewan di sini. Gambar apa ini? Ya, gambar nyamuk. Betul, tadi kita sudah nyanyikan nyamuk ya dengan cicak. Dan kedua adalah ikan. Ya, anak-anak bisa menuliskan ciri-ciri hewan yang terdapat pada gambar nyamuk ini dan ciri-ciri hewan yang ada pada ikan. Ya, baik. Anak-anak silakan mengerjakan dengan baik. Tuliskan 4 ciri-cirinya. Kalian akan menuliskan pada bukumu dengan rapi. Nah, Bu Guru akan menjelaskan pada kakak kelasmu, yaitu kelas 5, untuk tugas berikutnya. Silahkan mengerjakan terlebih dahulu. Baik, anak-anak kelas 5, Bu Guru akan menjelaskan tentang materi yang tadi Bu Guru sudah sampaikan, yaitu terkait dengan organ pencernaan pada manusia. Siapa yang hari ini sudah sarapan? Ya, ternyata semuanya sudah sarapan. Ketika sudah sarapan, maka energinya besar sekali, banyak, bisa bergerak, bisa konsentrasi, mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, ketika anak-anak sudah makan, berarti apa organ yang mencerna di mana? Bagian mana ya? Ya, bagian perut.
Tetapi sebelum sampai perut, anak-anak akan lihat di sini ada organ pencernaan yang dilewati. Ketika anak-anak memakan sarapan tadi pagi, nah organ yang bekerja apa saja? Di sini ada apa yang pertama ketika makan masuk? Ya, ke dalam mulutnya. Ke dalam mulut, kemudian diolah di sini dengan organ yang ada di rongga mulut, yaitu ada gigi, ada apa lagi? Lidah, ada air liur juga. Nah, setelah makanan dikunyah sudah halus, kemudian ditelan. Ketika ditelan ada organ yang bekerja di sini. Nah, organ melalui kerongkongan masuk ke dalam lambung. Nah, ini masuk dalam lambung. Kemudian setelah lambung diolah, di situ ada enzim yang bekerja. Enzim yang bekerja pada lambung ada enzim pepsin, ada enzim atau yang mematikan kuman yaitu HCl dan renin. Ya, di situ membantu proses pencernaan makanan. Setelahnya masuk ke dalam usus halus. Nah, di usus halus maka makanan yang sudah diolah tadi diserap sari-sari makanannya. Setelah itu masuk ke usus besar. Di situ terjadi penyerapan air. Selain itu, apalagi? Ya, pembusukan. Dibantu oleh bakteri apa? Ya benar, bakteri Escherichia coli atau biasa disebut bakteri E. coli. Nah, di sini ketika sudah membusuk dan siap dikeluarkan, maka dikeluarkan lewat anus. Nah, itu nak, proses pencernaan pada manusia. Seperti organ yang ada di sebelah ini adalah anak-anak bisa mencermati nanti organ apa saja yang akan digunakan dalam sistem pencernaan pada manusia. Baik, sudah jelas ya. Nah, tugas untuk anak-anak kelas 5 hari ini adalah silakan di situ di depan sudah ada puzzle terkait dengan organ-organ pencernaan yang harus dilewati ketika proses pencernaan makanan. Silakan disusun bersama dengan kelompoknya. Terima kasih. Baik, anak-anak kelas 3. Nah, sudah selesai ya dengan tugasnya? Baik, ada yang mau menyampaikan? Nah, yang tadi sudah ada gambar nyamuk ya. Gambar nyamuk, siapa yang mau menunjukkan kalimatnya atau ciri-ciri yang sudah diketahui di situ? Ya, ini ada nyamuk Aedes aegypti, jadi dia berwarna hitam putih. Boleh, kemudian ya benar, dia terbang. Cirinya dia terbang. Kemudian apa lagi? Sayap, bersayap. Ya, dia memiliki sayap. Baik. Oh iya, ada yang menyampaikan dia menghisap darah. Nah, boleh. Nah, baik. Itu tadi ciri-ciri yang disampaikan oleh temanmu terkait dengan gambar makhluk hidup yang ada di depan atau nyamuk yang di sini. Yang kedua, gambar ikan. Baik, ikan, ada yang mau menyampaikan apa ya di sini? Baik ya, bergerak dengan berenang. Ya, dia di dalam air karena hidupnya. Dia bergerak menggunakan alat bantu apa ya? Siripnya, memiliki sirip. Ya, ada lagi? Ya, betul sekali, dia bernafas dengan insang. Ya, itu beberapa ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada nyamuk dan ikan. Jadi anak-anak sudah bisa membandingkan perbedaan antara makhluk hidup yang ada di gambar tersebut, yaitu nyamuk dan ikan. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Sudah bisa menjelaskan apa itu ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah, ternyata banyak sekali yang bisa kita pelajari hari ini untuk anak-anak kelas 3. Bu Guru akan kembali ke anak-anak kelas 5. Baik,
puzzle-nya sudah bisa disusun ya? Baik, ya hasilnya bagus-bagus. Puzzle-nya sudah bisa disusun sesuai dengan urutan organ pencernaan pada manusia. Kita susun bersama. Yang pertama adalah organ rongga mulut. Ya, betul. Yang kedua adalah kerongkongan. Di sini ada gerakan peristaltik yang membantu makanan turun ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah lambung. Ya, lambung. Kemudian kemana lagi setelah lambung diolah? Boleh melewati usus 12 jari. Setelah itu makanan ini akan dicerna di mana? Nomor berikutnya. Nomor 5 di usus halus, betul. Kemudian nomor 7 ada di usus besar. Iya, betul sekali. Yang terakhir untuk tempat pengeluarannya ada di anus. Ya, hebat sekali. Anak-anak kelas 5 ternyata sudah bisa mengurutkan proses pencernaan makanan berikut dengan fungsinya. Baik anak-anak, hari ini evaluasinya atau kita anak-anak mengerjakannya dengan baik, anak-anak kelas 5. Untuk Bu Guru akan menyampaikan kesimpulan untuk anak-anak kelas 3 bahwa anak-anak kelas 3 sudah bisa menuliskan kosakata atau ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar ikan dan nyamuk yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian anak-anak kelas 5 sudah bisa mengurutkan proses pencernaan makanan pada manusia dengan baik berikut dengan fungsinya. Baik, untuk anak-anak kelas 3, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang makhluk hidup yang ada di sekitarmu. Kemudian anak-anak kelas 5 kita akan belajar tentang organ pernafasan. Baik, itu dulu untuk pelajaran kita hari ini. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.